Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Rama Putri dengan NIM 22029140 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi yang telah saya pelajari dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Prima Ersyah, SHMH. Materi yang pertama yaitu konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Pendidikan kewarganegaraan memegang peran penting dalam pembentukan karakter anak bangsa. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga merupakan inti dalam membangun suatu kesatuan bangsa dan bernegara. Perkembangan pendidikan kewarganegaraan tentunya tidak lepas dari globalisasi, karena bidang kajian ini membahas tentang kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara. Perkembangan yang pesat seperti ilmu pengetahuan dan teknologi menandai masuknya globalisasi ke dalam suatu negara. Masuknya globalisasi tidak dapat dihindarkan, karena jika kita menghindari perubahan tersebut, maka kita akan menjadi negara yang tertinggal. Pengaruh globalisasi yang dapat dilihat yaitu adanya perubahan tatanan kehidupan. Oleh sebab itu, pendidikan kewarganegaraanlah yang mampu membentuk karakter bangsa dan mampu mengendalikan efek negatif dari globalisasi tersebut. Salah satu contoh globalisasi yang mampu merubah tatanan kehidupan yaitu masuknya budaya asing yang mengakibatkan ancaman terhadap budaya lokal, seperti diadakannya prom night yang berasal dari Amerika Serikat, menggunakan pakaian tidak sesuai dengan tata cara masyarakat, dan mengkonsumsi makanan khas luar dan menganggap makanan lokal telah kuno. Oleh karena itu, urgensi pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah membentuk generasi muda atau warga negara yang cerdas, smart, dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara. Upaya mewarganegarakan generasi muda atau orang-orang yang hidup dalam suatu negara merupakan tugas pokok negara. Materi selanjutnya yaitu identitas nasional. Setiap negara memiliki identitas nasional yang berbeda-beda. Hal ini sama saja seperti manusia yang memiliki identitas yang berbeda-beda setiap individunya. Identitas ini tentunya berguna untuk membedakan setiap negara. Identitas bisa disebut sebagai sifat atau jati diri yang melekat pada sesuatu. Identitas nasional merupakan hal buatan karena identitas nasional ini dibuat dan disepakati oleh warga dari suatu bangsa sebagai identitasnya. Identitas nasional juga merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri, jati diri, atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terkait karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Identitas nasional adalah pemikiran nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa yang lain. Identitas nasional mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat di suatu negara. Hal itu merupakan sesuatu yang terus-menerus berkembang dan bersifat terbuka. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara tersebut, seperti bahasa daerah, tarian daerah, musik-musik daerah, dan lain sebagainya. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan, seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi atau hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Materi selanjutnya, integrasi nasional.
Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi ini berasal dari bahasa Inggris integrate yang memiliki arti menyatu padukan, mempersatukan atau menggabungkan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa, karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun, selain menimbulkan keuntungan, hal ini juga dapat menimbulkan masalah. Kita ketahui dengan wilayah dan budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter atau manusia-manusia yang berbeda pula, sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Ada pula faktor pendorong integrasi nasional, yaitu adanya rasa senasib dan seperjuangan, adanya ideologi nasional, adanya tekad dan keinginan untuk kembali bersatu, dan adanya ancaman dari luar. Selain faktor pendorong, terdapat pula faktor penghambat integrasi nasional, yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan, kurangnya toleransi antar sesama golongan, kurangnya kesadaran di dalam diri masyarakat Indonesia, dan adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Integrasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang baik untuk menyatukan sesuatu yang semula terpisah menjadi suatu keutuhan yang baik bagi bangsa Indonesia. Misalnya, menyatukan berbagai macam suku dan budaya yang ada, serta menyatukan berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan, karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi merupakan sumber hukum terpenting dan utama bagi negara. Oleh karena itu, setiap negara memiliki konstitusi. Terlebih di zaman modern seperti sekarang ini, dapat dikatakan tidak ada negara yang tidak mempunyai konstitusi. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal itu membuktikan adanya hubungan kausal antara negara dan konstitusi atau undang-undang dasar. Di satu sisi, konstitusi memerlukan negara sebagai wilayah dan berbagai ketentuannya. Di sisi lain, negara membutuhkan konstitusi sebagai landasan berpijak bagi pemerintahan dan rakyatnya dalam mewujudkan tujuan kolektifnya. Sehingga tidak dapat dibayangkan bagaimana jadinya jika sebuah negara berjalan tanpa adanya konstitusi sebagai dasarnya. Apalagi ditinjau secara empiris bahwa sejak awal suatu negara lahir lazimnya selalu disertai dengan pencatatannya dalam konstitusi. Berarti konstitusi dapat juga dianggap sebagai sertifikat atau akta otentik yang membuktikan kelahiran suatu negara. Prinsip yang sama juga berlaku bagi Indonesia yang sejak kelahirannya sebagai sebuah negara tidak mungkin dapat dipisahkan dengan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang ditetapkan pada sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dilakukan sehari setelah bangsa Indonesia berhasil mengumandangkan proklamasi kemerdekaannya.
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Bangsa Indonesia merupakan dokumen hukum dan dokumen politik yang memuat cita-cita, dasar-dasar, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional. Cita-cita pembentukan negara yang kita kenal sebagai tujuan nasional tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Cita-cita tersebut akan dilaksanakan dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdiri di atas 5 dasar negara, yaitu Pancasila, yang juga tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai cita-cita tersebut dan melaksanakan penyelenggaraan negara berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan kerangka susunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Norma-norma dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya mengatur kehidupan politik, tetapi juga kehidupan ekonomi dan sosial. Maka, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan konstitusi sosial yang harus menjadi acuan dan landasan secara politik, ekonomi, dan sosial baik oleh negara maupun masyarakat. Materi selanjutnya yaitu harmoni kewajiban dan hak negara dan warna negara dalam demokrasi. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut sebagai hak. Harmoni dari bahasa Yunani yaitu harmonia, berarti terikat secara serasi atau sesuai. Secara filosofis, harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Harmoni bersinonim dengan makna adanya keseimbangan, keselarasan, kesesuaian, kepaduan, dan ketertiban. Jadi, harmoni adalah kewajiban dan hak negara dan warga negara merupakan suatu keselarasan, keseimbangan, dan keserasian yang saling memenuhi. Jika suatu kewajiban sudah tunai dipersembahkan atau dilakukan oleh warga negara, maka hendaknya negara secara konsisten memenuhi hak-hak warga negara. Sebagai contoh, apabila seorang warga negara anggaplah aparat sipil negara atau PNS sudah tunai melaksanakan tugas pekerjaannya dalam 1 bulan, adalah kewajiban bagi negara untuk memberikan gaji kepada yang bersangkutan. Contoh lain, jika warga negara telah membayar pajak sebagai bentuk kewajibannya terhadap negara yang dilakukan secara konsisten, maka adalah suatu kewajiban bagi negara untuk memberikan pelayanan yang baik, memberikan kenyamanan dan rasa aman dalam kehidupan berbangsa, serta meningkatkan kemakmuran yang adil dan merata bagi seluruh bangsa Indonesia. Adapun kewajiban warga negara dalam proses demokrasi yaitu melaksanakan hak pilihnya secara bebas dan bertanggung jawab, menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pemilu, patuh dan taat pada tata tertib maupun undang-undang yang berlaku, menghormati pendapat orang lain, mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis dan damai, menerima segala bentuk perbedaan, memahami, menyadari, dan menerima persamaan kedudukan harkat martabat manusia, serta mengembangkan sikap toleransi dan tenggang rasa terhadap sesama. Hubungan antara hak dan kewajiban dengan proses demokrasi adalah demokrasi sendiri bertujuan untuk menghargai salah satu hak dan kewajiban warga negara dalam memilih dan berpendapat.
Dalam hal tersebut, warga negara memiliki hak dalam bersuara dan ikut membuat keputusan melalui perwakilan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu domos berarti rakyat dan krets berarti kedaulatan. Demokrasi adalah keadaan negara yang dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuatan oleh rakyat. Jadi, hakikat demokrasi adalah pemerintah dan rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat. Norma-norma yang menjadi pandangan hidup demokratis yaitu: yang pertama, pentingnya kesadaran akan pluralisme. Yang kedua, musyawarah. Yang ketiga, pertimbangan moral. Yang keempat, pemufakatan yang jujur dan sehat. Yang kelima, penentuan segi-segi ekonomi. Yang keenam, kerjasama antar negara masyarakat dan sikap mempercayai itikat baik masing-masing. Dan yang ketujuh, pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan. Jadi, demokrasi pada intinya adalah kedaulatan rakyat, dan kedaulatan ini pada dasarnya bermuara pada hak yang mutlak dalam pembuatan hukum yang tidak tunduk terhadap kekuasaan yang lain. Dr. Abdul Hamid, Guru Besar Undang-Undang Dasar berkata, demokrasi dalam berbagai undang-undang dasar biasa diungkapkan dengan prinsip kedaulatan rakyat, sedangkan kedaulatan sesuai definisinya merupakan kekuasaan tertinggi. Macam-macam demokrasi di Indonesia. Demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang diidealkan. Banyak negara menerapkan sistem politik demokrasi. Masing-masing negara menerapkan sistem demokrasi dengan pemahaman masing-masing. Keanekaragaman pemahaman tersebut dapat dirangkum ke dalam 3 sudut pandang, yaitu ideologi, cara penyaluran kehendak rakyat, dan titik perhatian. Berdasarkan ideologi, yang pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Dasar pelaksanaan demokrasi konstitusional adalah kebebasan individu. Yang kedua, demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Demokrasi rakyat merupakan bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Selanjutnya, berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama, demokrasi langsung. Dalam sistem demokrasi langsung, rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya atau pendapatnya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Yang kedua, demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif. Dan yang ketiga, demokrasi perwakilan sistem referendum. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Yang terakhir yaitu berdasarkan titik perhatian. Yang pertama, demokrasi formal. Demokrasi formal adalah suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Yang kedua, demokrasi material. Demokrasi material adalah sistem politik demokrasi yang menitik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang dihilangkan atau dihiraukan. Yang ketiga, demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasi material. Demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, yang memberikan arti bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa rakyat turut membantu memberikan kontribusi dalam menilai kebijakan yang nantinya akan menentukan kehidupan rakyat untuk kedepannya. Singkat kata, demokrasi adalah kekuasaan rakyat atau government by the people. Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Jika ditinjau dari sudut organisasi, berarti suatu perorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Materi selanjutnya yaitu penegakan hukum yang berkeadilan. Hukum yang adil adalah hukum yang tertib dan tidak merendahkan martabat manusia setiap warga negara. Atau dengan kata lain, hukum yang selalu melayani kepentingan keadilan, ketertiban, dan ketentraman untuk mendukung terwujudnya suatu masyarakat. Sebagai warga negara, kita harus menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Karena hal tersebut sangat penting, dikarenakan Indonesia adalah negara hukum. Hukum harus diterapkan secara konsisten untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan bagi kita semua. Penegakan hukum adalah proses terlibat dalam menegakkan atau benar-benar menegakkan peraturan hukum, seperti pedoman perilaku lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan utama penegakan hukum adalah membuat masyarakat merasa bahwa hak-haknya dilindungi. Alasan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan adalah dengan adanya keadilan dalam penegakan hukum, diharapkan hukum dapat tertib dan tidak merendahkan martabat warga negara. Dengan kata lain, hukum selalu melayani kepentingan, keadilan, ketertiban, dan ketentraman warga negara. Dan hukum harus diterapkan secara konsisten agar terciptanya perdamaian dan kesejahteraan warga negara. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Pelaksanaan hukum oleh para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. Apabila masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terancam, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional. Penegakan hukum akan menjadi tidaklah berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam pelaksanaannya apabila muncul masalah-masalah pokok dalam penegakan hukum tersebut. Hal itu akan terjadi dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor hukum, yang kedua faktor penegak hukum, yang ketiga faktor sarana atau fasilitas, yang keempat faktor masyarakat, dan yang kelima faktor kebudayaan. Materi selanjutnya yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai penyelenggaraan negara dalam mencapai tujuan nasional. Menurut Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas, wawasan Nusantara mengutamakan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia yang tetap menghargai dan menghormati kebinekaan dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita nasional. Selain itu, wawasan Nusantara juga merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, baik ke dalam internal maupun keluar yaitu atau eksternal, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan wawasan Nusantara adalah terwujudnya persatuan dan kesatuan yang dijiwai dengan semangat kekeluargaan dan rasa kebersamaan bangsa Indonesia.
Jiwa kekeluargaan dan persaudaraan mengandung semangat toleransi yang tinggi dan kepedulian terhadap sesama bangsa, sehingga kehidupan multikultural dan plural akan menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Ada berbagai macam implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud penyelenggaraan negara yang kuat, aspiratif, dan terpercaya, yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Yang kedua yaitu implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Yang ketiga yaitu implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Yang keempat, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara di Indonesia. Selanjutnya, materi terakhir yang akan saya jelaskan yaitu ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional atau national resilience merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang, maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, serta menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya sehingga mampu melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Konsepsi ketahanan bangsa ini dalam konteks Indonesia dirumuskan dengan nama Ketahanan Nasional, disingkat TABNAS. Upaya menyelenggarakan ketahanan nasional ini dapat diwujudkan dengan bela negara. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Jika bela negara tidak hanya mencakup perang, mempertahankan negara, maka konsep bela negara memiliki cakupan yang luas. Bela negara dapat dibedakan secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik yaitu dengan cara memanggul senjata, menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Pengertian ini dapat disamakan dengan bela negara dalam arti militer. Sedangkan bela negara secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman. Bela negara demikian dapat dipersamakan dan bela negara secara non-militer.
Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.